Muslim Arbi menegaskan bahwa pemilu 2024 adalah pemilunya Presiden Cina Xi Jinping untuk Indonesia agar bisa mengawal investasi di Indonesia. Muslim Arbi. Saya punya kesimpulan bahwa Pilpres 2024 itu adalah pemilu dilakukan oleh Xi Jinping untuk mengawal investasi Indonesia, ya kan, agar supaya aman dan lancar. Dan segala bentuk demokrasi itu di bumi hangatkan. Mau demo di KPU, demo di Bawaslu, bahkan saya sebagai Egi mau di Serbu anak-anak Ambon kan, kemarin itu ya, di Bawaslu. Begitu juga demo di DPR. Semuanya itu dianggap kita nihil semuanya. Demo di MK nihil semuanya. Wahai 270 juta rakyat Indonesia, Anda itu punya presiden palsu. Saya bertanggung jawab atas omongan saya ini. Dan rencananya hari Senin saya akan melaporkan Joko Widodo ke Mabes Polri supaya ditangkap. Kenapa? Ada itu kepala desa, ya kan, punya desa palsu ditangkap. Nah itulah. Nah, kenapa presiden punya desa palsu ditangkap? Ada apa dengan polisian kita nih? Kan itu masalahnya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, hari Senin juga kami akan melaporkan saudara Otto Hasibuan memberi keterangan palsu pada persidangan PN Jakarta Pusat bahwa mengatakan ijazah Jokowi ada. Mana barang itu? Nah, mana barang itu? Kagak ada. Jadi, Muslim dan teman-teman akan melaporkan saudara Otto Hasibuan. Ketua apa itu? Advokasi apa? Pradi. Ketua Pradi. Jadi jangan mentang-mentang Anda ketua Pradi, kami nggak takut. Kami akan melaporkan Anda ke polisi untuk, karena itu ancaman 7 tahun, ya kan? Memberikan keterangan palsu di pengadilan. Nah, oleh sebab itu, ya, dan kemudian kami akan ke KY dan ke Badan Pengawasan di Mahkamah Agung, ya kan? Melaporkan hakim-hakim PN. Bayangkan saja itu. Hakim PN itu untuk memeriksa syarat formil saja 5 bulan. Bayangin aja. Surat kuasa itu ya? Surat kuasa 5 bulan, bagaimana tuh? Dan saya akan minta supaya Guinness Book of Record mencatat bahwa ini adalah persoalan luar biasa. Salah satu di antara keanehan dunia adalah negara Republik Indonesia punya penduduk 270 juta tapi dipimpin oleh seorang presiden palsu. Jadi kita minta supaya Guinness Book of Record memuat ini. Saya kira itu yang paling penting. Nah, Muslim Arbi, ya, nama itu sebetulnya tidak asing lagi di dalam perpolitikan nasional. Namun demikian kali ini Muslim Arbi begitu sangat meluap-luap membenci kepada Presiden Joko Widodo agar ditangkap polisi dan dipenjarakan dikarenakan Jokowi adalah presiden palsu. Presiden Indonesia dengan 270 juta penduduk Indonesia dipimpin oleh presiden palsu, itu dikatakan oleh Muslim Arbi. Ini sungguh keterlaluan. Dikarenakan ijazahnya Jokowi palsu, maka presidennya adalah palsu. Sesuatu hal yang tidak masuk akal sebenarnya. Kenapa ijazah Jokowi kok palsu? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi wali kota 2 kali periode, kemudian menjadi gubernur DKI dan menjadi presiden 2 periode dengan berbekal ijazah palsu? Ini sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Ya, Muslim Arbi memang seperti itu. Sampah-sampah yang mengotori bangsa Indonesia untuk menjegal dan menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Orang-orang seperti ini harus disingkirkan dan dibungkam. Ya, oke lah kalau kritik itu benar, tetapi kalau fitnah, maka hal itu sudah menjadi sampah masyarakat dan sampah negara, wajib disingkirkan orang-orang seperti ini. Ya, Muslim Arbi. Bahwa di antara legasi saudara Joko Widodo adalah ijazah asli atau palsu? Palsu. Palsu atau palsu? Palsu. Nah, karena itu saya minta Bang Muslim Arbi yang kemarin menggugat dan akhirnya juga prinsipilnya ini untuk menyampaikan pandangannya. Legasi ini apakah akan diwariskan oleh Prabowo kepada kita? Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para senior, para ustadz, para ulama, para advokat, ya kan, para aktivis semua, teman-teman media. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya masuk ke jasa palsu, ya kan, saya mau bicara pemilu palsu. Saya mau mengawali dengan pertanyaan, apakah ini pemilu dilakukan oleh pemerintah Indonesia atau ini pemerintah Cina? Nah, itu dia. Menurut pendapat saya,
pemilu hari ini adalah pemerintah Cina mengadakan pemilu yang dilaksanakan oleh gubernur jenderalnya di sini. Ya kan? Kenapa demikian? Saya punya alasan kuat. Pertama, Jokowi minta 3 periode. Lalu kemudian memanfaatkan Luhut, ya kan, Imin, kita harus menyebutkan juga. Lalu Jul, ya kan, orang-orang yang tersandra, ya kan, untuk menggerakkan ini dan gagal. Ya kan? Itu yang pertama. Meminta Megawati agar supaya mendukung 3 periode. Megawati menolak. Lalu kemudian terjadi pertempuran kelas dan dia kemudian punya capres sendiri, ya kan? Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, bahwa Cina menggelontorkan uang, ya kan, dalam Pilpres 2024 ini. Terakhir ketemu di bulan Juli di Chengdu, ya kan, Chengdu 125 triliun. Logikanya apa? Ini kan sudah mau habis, ngapain lagi ngasih uang? Itu loh. Uang itu untuk apa? Juga tidak jelas, ya kan? Nah, itu. Yang kedua. Yang ketiga, Pilpres ini langsung ketua tim sesnya adalah Joko Widodo. Nah, cawe-cawenya itu. Dan cawe-cawenya itu masih dicabut. Dengan cawe-cawe itulah menggerakkan Panglima, menggerakkan Kapolri, menggerakkan para menteri, para gubernur, sampai kepala desa. Muslim Arbi juga menggagas untuk membuat MPRS, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, dikarenakan MPR yang sekarang sudah tidak dipercaya oleh Muslim Arbi. Bahwa sekarang ini kan masih ada MPR, ya kan? Kenapa teman-teman menggagas MPRS? Nah, kalau kita lihat dari konteks konstitusi, ya kan, sebetulnya kan proses amandemen ini kan salah, ya kan? Di mana salahnya? Pertama, amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang melahirkan Undang-Undang Dasar 2002 itu tidak melalui referendum. Tidak melalui minta pendapat kepada rakyat. Nah, kenapa demikian? Karena pada saat terbentuknya MPR hasil pemilu 99 itu tidak ada agenda. Tidak ada agenda untuk mengamandemen Dasar 45. Jadi amandemen Undang-Undang 45 yang melahirkan Undang-Undang 2002 yang itu adalah 95% baru. Nah, itu adalah konstitusi baru. Nah, konstitusi baru dalam 2002 itu melahirkan MPR 99 2004, ya kan? Kemudian 2004 2009, kemudian 2009 2014, 2014 melahirkan 2019, 2019 2024. Ini MPR hasil Undang-Undang 2002. Nah, karena ya kan terbentuknya MPR hasil Undang-Undang Dasar 2002, sedangkan itu salah secara substansi, ya kan? Karena itu adalah undang-undang baru, ya kan? Lalu kemudian Undang-Undang 2002 itu juga adalah yang sudah menghilangkan Pancasila di dalam batang tubuh, ya kan? Kan Pancasila itu kan hal pembukaan, ya kan? Nah, pembukaan dan sedangkan batang tubuh 95% itu tidak mencerminkan pembukaan. Nah, ini kan berarti Undang-Undang baru dong. Tetapi karena ini disebut sebagai 45, loh, ini kan ceritanya seperti TV dalamnya atau peralatannya itu adalah Sony, tetapi di luarnya Toshiba. Nah, jadi itu satu. Ya, pertama persoalan referendum, ya kan. Yang kedua substansi tadi itu, ya, bahwa 95% ini baru, ya kan. Kemudian yang ketiga, ini tidak tercatat dalam lembaran negara. Berarti nggak sah ya? Nggak sah. Nggak sah. Jadi selama ini negara dari semenjak amandemen, ya kan 99 2002, kita berada pada konstitusi yang tidak sah. Artinya Itulah Arbi ya, mengatakan bahwa konstitusi tidak sah dan mengatakan bahwa presiden otomatis tidak sah, begitu ya. semua kebijakan yang lahir saat konstitusi itu berlaku, Ya. Undang-Undang Dasar Ya. 2002 Ya. juga hasil pemilunya nggak sah. Nggak sah. Termasuk Pak Jokowi nggak sah. Nggak sah. Nggak sah. Nah, MPR, DPR nggak sah. nggak sah. MPR, DPR, presiden tidak sah. Terus yang sah adalah Muslim Arbi.
Itulah Muslim Arbi yang begitu menggebu-gebu untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ya, hilangnya Rizik Syihab, muncul kembali keturunan Yaman ini ingin mengobrak-abrik negara Republik Indonesia dengan menegaskan dan mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah palsu dan pemilu kali ini adalah pemilu titipan daripada Xi Jinping untuk mengawasi dan mengamankan investasi Cina di Indonesia. Sungguh suatu hal yang sangat tidak lumrah dan tidak umum, di mana investasi di Indonesia itu tidak hanya dari Cina melainkan dari beberapa negara, melainkan dari berbagai negara. Apabila nanti pemilu 2029 nanti adalah investasi dari Jepang, maka itu adalah titipan orang Jepang. Apabila yang banyak investasi dari Amerika, maka itu adalah titipan Amerika. Itu suatu hal yang tidak masuk akal. Muslim Arbi bikin gaduh negara saja, kurang ajar sekali. Orang seperti ini harus diberikan suatu hal yang membuat jerah agar ngomongnya tidak seenaknya saja memprovokasi rakyat Indonesia.